Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala nabiyyana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman belum mau itu caranya bersemacam dan berdiri. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nama wajib dirjamai mengagari pengakuan. Wa qala aidan fi hadisin akhar khairun nas fahum linnas irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratil ulama, para ustazah, mobil khusus guru kita Bapak Ketua MUI, Kementerian Bapak Kiai Haji Muhammad Ali serta jajaran yang saya muliakan, khusus tokoh kita pengurus besar KMT Jakarta Barat Al-Ustazah Hajah Masrofa, sarjana pendidikan Islam beserta suami kalau diantar sendirian hari itu ya, langsung dari pemenang. Tadi ada di depan, ada yang antar juga, ada beberapa parkir mobil, ibu keluar diantar suaminya. Tadi saya nitip ya, kawan saya Tina Bila, Ustazah Hajah Munawaroh, Ustazah Hajah Zalfa, beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional di Kabupaten Agama Jakarta Barat, dan seluruh pengurus KMT baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan yang kesemuanya kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang cantik-cantik. Amin. Jilbabnya berwarna-warni, ada yang putih. Amin. Seperti hatimu. Ingat kita mau berangkat pergi haji lagi. Amin Bu ya. Mudah-mudahan rutin dari KMT di bawah Bu Hajah Masrofa bisa umroh bersama-sama. Amin. Jangan lupa mengundang Ustaz Campur gitu ya. Amin ya Bu Munawaroh, sama-sama. Kemarin juga baru ketemu di Muslimat NU, Bu Munawaroh aktif, dan saya bangga penyuluh saya ada di mana-mana. Jadi kalau saya datang ke Pokja PPI, ada penyuluh. Saya datang di Majlis Taklim, ada penyuluh. Saya datang di Wali Kota, ada penyuluh. Datang lomba SPI, ada penyuluh agama. Maksud saya, cuma ketika saya ke gereja penyuluh nggak ada. Ya kalau ke gereja kita cuma sidak doang, monitor. Biasanya bulan Desember nanti dengan wali kota kita akan sidak gereja dalam rangka melihat persatuan kesatuan bangsa. Ini yang mahal, ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya, ibu-ibu yang cantik, yang solehah, ada yang namanya solehah, banyak. Ya, ibu udah ngopi belum? Kayaknya wanginya udah ada wangi kopi. Ya, kayak gitu. Jadi tahu aja gitu ya. Jalan-jalan ke Pondok Kaca. Jangan lupa bawa laki-laki. Kalau pengen nomor
yang panjang ngopi. Sayangnya saya berdiri ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Pak Kiai yang paling ganteng nih, beliau. Gak ada saingan kita Kiai, berdua doang nih. Ya, Bu. Semuanya saya sulit menyebut nama tadi dari MC, kemudian Korea, masih ada Koreanya mana? Ada, saya biasa kalau Korea ada selalu saya rekam, suaranya luar biasa. Sambutan saya lihat seremonial, sambutan 1, sambutan 2, sambutan 3, penceramah 1, penceramah 2, penceramah 3. Saya datang untuk doa aja deh Bu Ustazah. Ini ceramahnya begini, bicara tentang maulid semua Pak. Berapa hari kita sehari Bu hadir maulid Ustazah Zalfa? Banyak ya, alhamdulillah. Ini berkahnya yang sepakat maulid. Jadi orang yang gak suka dengan maulid salah sendiri. Gak ada pisang, gak dapat kopi. Ini ada air zam-zam. Apa tempatnya doang Ustazah? Tempatnya zam-zam ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya rahman. Sepakat Ibu kita sama-sama mencintai Kanjeng Nabi melalui majelis maulid. Amin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang mencintaiku dia akan masuk surgaku. Amin. Apa bukti cinta? Kalau cinta harus dibuktikan. Seorang suami yang mencintai istrinya perlu bukti nggak? Perlu. Ibu minta Avanza dan minta Innova. Ya. Ibu saya jadi kalau dikasih uang jajan uang orang. Istri zaman sekarang mintanya bukan mas-masan lagi. Karena kalau mas-masan lebih berat mas Jawa. Ya kan? Yang suaminya dari Jawa, emasnya kalau ditimbang udah berapa kilo? Nah, di Betawi nggak ada emas, yang ada alam. Kita bersolawat sebagai bukti kita cinta kepada Kanjeng Nabi, sering nyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah amalan kita, itulah amalan Nahdlatul Ulama, itulah amalan para aulia. Apalagi di akhir zaman nih kata pakai otomatis ulama. Akhir zaman udah deh, itu nggak usah puyeng-puyeng, perbanyak enaknya pencerahan terakhir. Asal dengan azan selesai, kita lagi azan, dan cepetin aja azan dah. Al-Fakir Cak Nur panggilannya, Cak Mur Jos, Cak Mur, Cak Mur. Ibu tinggal bilang Josnya doang. Cak Mur. Yang putih diem banget nih, belum ngopi. Jamur, yang pojok jamur. Oke, makasih Josnya. Jos itu artinya keren. Kerennya apa? Kita semua insya Allah keren. Keren bermakna soleh. Amin. Ibu-ibu di era akhir zaman ini, kita sering-sering ngadain maulid itu hanya satu, supaya ingat Kanjeng Nabi, siapa Nabi, bagaimana, kayak apa sikapnya, akhlaknya. Kemudian ibu teruskan perjuangan dakwahnya. Amin. Sepakat gak ada gunanya kita punya majelis taklim, punya KMT kalau nggak lanjutin dakwah. Dan garapan masyarakat Jakarta Barat dari lorong-lorong, dari gang kecil, mobil sampai nggak masuk, bayangannya dakwah masuk. Amin. Masih enak kita parkir di Sosino, yang di hutan, di gunung, di Sumatera teman saya jarak dakwah satu dengan lainnya luar biasa Pak Kiai. Itu godaan dan juga tantangan bagi seorang mubalik dan mubalighah. Insya karenanya Bu melalui maulid hidupkan TPI-nya, kembangkan majelis taklimnya, madrasah diniyahnya, cari duit yang banyak. Insya cari duit yang banyak kemana? Tanya Ustazah aja Mas Rofa, ada ilmunya, ada strategi politiknya. Jangan sampai madrasah di era sekarang la yahya wala yamut, la yamut wala, jadi hidupnya tidak bermutu karena kurang biaya. Ini biaya ini dana penting. Nah, ngadain maulid seperti ini juga KMT rapat udah 5-6 kali. Udah pastikan gitu Bu ya. 5W 1H, bicara siapa, ini bagaimana. Nah, mudah-mudahan sumbangan ibu-ibu semua yang untuk memperbesar maulid, yang bikin makanan, yang sumbang untuk Palestina apa tadi ya? Saya dengar Ustazah ya.
kemudian yang nyumbang makanan, nyumbang kontribusi apapun, yang ilmu, yang tenaga, mudah-mudahan Allah lipatkan akan pahalanya. Amin. Dan itu bagian mencintai kanjeng Nabi Muhammad. Itu jelas ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ila akhir ayat. Kalau ayat yang saya baca tadi ibu juga udah di luar kepala, Al-Ahzab 21 Pak Ustaz, itu oleh-oleh maulid. Kenapa oleh-oleh maulid? Tidak ada cara lain melalui maulid kita berubah akhlaknya. Insya yang tadinya malas ngaji jadi tambah rajin ngaji. Gak pernah baca Quran, rajin baca Quran. Nah ini saya catat Bu, ya, dakwahnya biar nggak ngaco karena sering isi di RKNT. Minimal ibu ada oleh-oleh. Problema kita umat Islam Indonesia ini, saya ngomong Indonesia, nggak usah ngomong Jakarta. Jadi Jakarta nggak usah tersinggung. Yang pertama, lemah iman kita. Sebagian kita ini masih ada lemah iman. Iman dalam arti yang luas ya, itu satu. Yang kedua, jauh dari Al-Quran. Kita buktiin sekarang. Bangun tidur, megang HP apa Quran? Jujur aja Bu, jujur. Waktu duha megang HP, waktu zuhur megang HP, mau tidur megang HP. Ya Rabbil Mustafa Masihna awafir Mahamaya wasi'an kami. Mulai hari ini pulang maulid HP dikurangi. Caranya gimana? Bangun tidur megang. Iya, megang apa-apa dulu lah. Toilet, kamar kecil, ambil air wudhu, buka Al-Quran. Budayakan mencintai Al-Quran. Al-Quran udah jauh banget. Gara-gara WA. WA artinya WhatsApp. Mestinya WA diganti wawasan Al-Quran. Wasi Jawa Timuran, Jawa Tengah, wawasan Al-Quran artinya bacaan Al-Quran. Ya, sebagian kita karena penuh grup Pak Ustadz, saya punya grup 15. Lalu kalau satu grup chattingannya ada 100, ibu baca semua kali 15, nggak ada waktu untuk baca Quran. Betul? Mari kita sama-sama melalui maulid ini cinta kepada Al-Quran. Gak cukup cinta kanjeng Nabi. Kalau Nabi udah jelas, Nabi mah diturunin Qurannya kan gak langsung jeger 30 juz, betul guys? Juznya itu tergantung situasi. Ketika Nabi pertama di Mekah, turun ayatnya apa? Akhlak, akidah. Perintah ibadah, muamalah, fikhiyah, kebanyakan diperintahnya ketika beliau di Madinah. Nah, versi kenapa Rasulullah dari Mekah ke Madinah hijrah, itu bagian dari strategi politik Rasulullah untuk mensukseskan dakwahnya. Maka satu hari Rasulullah, kalau kita nanya nih kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apa akhlaknya Rasul? Jawabnya, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah udah jelas ibu, siapa saja yang baca Quran satu huruf aja dikasih berapa pahalanya? 10. Sedangkan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi alif lam mim itu ada 3, maka pahalanya yang baca alif lam mim 30 pahalanya. Apalagi yang baca Tabarok, apalagi yang baca Yasin, apalagi yang baca surat Muhammad dan sebagainya. Alhamdulillah. Yuk, makanya FKMT melalui majelis bikin biasanya grup hatam Al-Quran. Ada nggak? Nah, itu perlu dikembangkan Bu. Saya malu Pak Ustaz dikasih 1 juz juga ada 2 minggu nggak habis. Ada juga sebulan nggak habis. Sedangkan itu grupnya pengennya buru-buru. Maka kalau bikin grup jangan buru-buru, seminggu 1 juz ya kalau dia bisa.
Dia mah jus itu bukan jus Quran, ini namanya jus melon, jus jambu, jus pisang. Ya Bu ya Ustaz ya, Bola Maulid bikin gerakan cinta Quran, gerakan wakaf Al-Quran di KUA pengantin ibu, anak-anaknya adik, ponakannya yang datang KUA, ada dulu zaman sekolah KUA gerakan wakaf Quran. Sehingga di KUA itu Quran yang banyak kita bisa sumbang. Sumbang kemana Ustaz? Ya yang membutuhkan. Karena kita banyak kadang-kadang diminta Quran, Quran nggak ada. Ini kerjaannya dulu gerakan mencintai Al-Quran. Sekarang ada program Kiai, gerakan wakaf uang tunai. Ibu mau apa mau? Saya sudah coba kemarin, gak usah banyak-banyak dulu. Yang kecil aja ada 20.000, ada 50.000, ada 100. Namanya gerakan wakaf tunai. Hari ini tadi di launching di Kamil Kementerian Agama bekerja sama dengan lembaga wakaf uang PWNU DKI Jakarta. Kalau sudah PWNU ngadain, biasanya PCNU Jakarta Barat juga insya Allah akan ngadain. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua tuh Bu, yang ketiga ini Bu nih problem kita ini, males ibadah sholat. Saya yakin level ibu-ibu tidak ngalamin itu. Tapi level males sholat itu di level anak-anak kita. Nah, bangun subuh. Ibu bangun subuh jam berapa? 4 udah bangun. Ada yang jam 3. Jam 3 ngapain kalau bangun? Masih bisa tahajud. Alhamdulillah. Tahajudnya banyak apa dikit? Oleh tamat. Wudu jangan kencing doang ya, kan malaikat marah. Kalau mau dicatat, boleh kencing doang, jangan. Bangun tahajud. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyawaka rabbuka maqam mahmuda. Ya kalau nggak kuat 11, duanya tahajud, duanya tobat, duanya sholat hajat. Witir kata Kiai 3 cakep, 3 masih berat, masih ditawar mana pinggangnya sakit, encok, pegelinu, apa meneng sikile angkot memiliki Pak Ustadz ya wes dikasih dispensasi witir siji baik di loro-loro siji, jadi gitu ya. Alhamdulillah. Yang penting istiqomahnya, ya kan? Al istiqomah khairun min alfi karamah. Dan yang paling hebat karo istiqomah, ibu ngerasa kurang. Bangun malam, kalau kita nggak tahajud kayaknya ngutang. Oh, sedih banget. Subuh orang-orang dasar. Ibu bangun apa bangun? Saya percaya kalau ibu. Yang belum bangun siapa? Bagaimana cara membangunkan bapaknya? Gimana? Supaya bapaknya bangun diapain? Pegang aja ntar dia bangun. Bangunin yang paling efektif pegang aja. Ya, biar bangun sholat Pak, sholat. Ibu dapat pahala nggak? Habis bangunin bapaknya, bangunin anak tong-tong, ketok-ketok, pintu digedor. Anak kita di zaman sekarang main handphone kecapean jam 1 malam masih pegang HP Bu, betul? Ketok pintunya yang dikunci, dia biasanya dikunci. Tong, jangan dikunci. Ibu kalau bangunin kamu susah tong, ntar mak dosa, di sana diminta pertanggungjawaban. Tugas ibu sampai, pokoknya mak udah ngasih tahu kamu ya, ngaji udah, suruh jamaah udah, suruh baca Quran udah, lu orang kerjain bodo amat. Ibu udah level begitu kan? Saking bocahnya kalau di sholat suruh sholat tar. Itu kalau lagi main game, ibu kasih ayam 2 ekor juga lah. Ini dia. Ini tong ada berkat maulid tong. Udah. Masih aja. Anak sekarang berkat maulid nggak level. Dikasih berkat nggak level, dia maunya KFC, McD. Padahal itu ya. Kita suruh boikot produk Israel. Ibu sepakat kalau kuat. Saya ini nggak ngaramin lah orang-orang NU beda. Kita demokratis saja. Ya Bu ya, sekalipun kita memang benci, sekarang lagi perang, ibu udah sumbang, sudah ibu nggak mau jihad, nggak mau ke Palestina, bencinya kagak. Kan kalau dakwah teorinya Pak Kiai, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi, itu presiden, Kapolri, bisa tuh tanda tangan laku tuh.
Jadi Kapolsek juga laku dakwah itu. Kalau Pak Ilham Yastati, fabilisani ngomong dakwah, khotbah, gempur, iya kan? Demo, kemana demonya? Ke Dubes kemana aja? Semua negara sekarang berdemo untuk stop Israel, gempur Israel, merdeka Palestina. Alhamdulillah, kedalan. Insyaallah berkah. Ya, ibu sudah kontribusi itu. Malayah kamu bi amri muslim, falaysa minhum. Siapa yang nggak peduli terhadap urusan sesama umat Islam, maka mereka bukan kategori umat Islam yang hakiki. Karenanya ibu sudah kumpul sudah di Monas hadir, Ustazah mari. Weh, Monas hadir, Menteri Agama ada, Menteri Luar Negeri Bu yang cewek, bahasa Inggrisnya juga itu. Berani juga dia ngomong ya Bu ya. Itu Dewan Keamanan yang PBB. Nah, kita wanita memang harus ada yang jadi menteri. Amin. Sayangnya memang beliau nggak pakai jilbab. Saya sih nggak nanya agamanya apa Ustazah, emang saya nggak pernah melihat KTP-nya. Saya jarang melihat riwayat hidup orang. Nah, kita doakan bangsa negara kita ini mendapatkan pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin yang jujur, sidik, amanah, tabligh, khotonah, oleh dari maulid kita dapat pemimpin yang hebat. Amin. Jangan ditanya lagi, siapa Cak Mur? Nggak tahu. Terserah ibu-ibu. Era demokratisasi, bebas bertanggung jawab, karena coblosan ibu-ibu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu. Yang penting itu kalau orang Islam kalau ditanya, kenapa lu coblos ini? Alasan gua mah nih. Lu kenapa? Waduh. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Kami lagi kami kabul gitu ya. Nggak boleh Bu, saya PNS, saya dilarang kampanye. Saya tadi lagi ngaji apa ya? Ngaji sholat, malas sholat. Oh, anak-anak ibu, wal yasyalladzina la taruku min qalbihim dzurriyyatan dha'afa. Ibu udah hebat, ibu udah umroh, ibu udah haji berkali-kali. Anaknya gimana? Itulah regenerasi yang luar biasa. PR yang kita yang paling berat itu PR di anak-anak. Maka perintah anfusakum wa ahlikum nara. Ibunya sudah, bapaknya sudah kiai, anaknya sudah ini, udah itu. Nah, PR cucunya, mantunya. Maka milih mantu harus yang soleh, yang mendukung profesi anak ibu. Udah tahu anak ibu kiai, cari itu minimal yang pinter ngaji, apa Korea, apa hafidoh, apa ahli baca kitab kuning. Alhamdulillah, itu idealnya. Tapi tiba-tiba dia cintanya sama yang ngomong, saya larang bilang nggak boleh. Kan kita tidak boleh memaksa cinta sama anak-anak kita. Betul, tapi ibu kasih kriteria. Nah, jodoh yang bagus menurut Rasulullah ini 5 liha, li Jamalia, li Dinia, li Nasabia, takfar budak titik taribat yatak, kasih itu. Wah, susah itu mama. Kalau milih 4-4 kan tidak ada manusia yang sempurna. Tapi bahwa cinta itu pasti ada. Rasa cinta pasti ada. Kalau ceritanya apa? Masya Allah. Lanjut Bu, jam berapa udah mau asar? Yang keempat, tugas FKMT ini. Di era sekarang problematika umat Islam itu sudah menawarkan, sudah sahabat adalah males dakwah. Ibu di pesantrenin, ibu punya Quran, ibu hafal, ibu punya ilmu, sarjana agama, jangankan sarjana agama, yang sarjana pendidikan, sarjana teknologi, sarjana dokteran, magister pendidikan, semua bisa ngaji. Amin. Ya contoh alumni dari Gontor, Gontor Putra, Gontor Putri, ibu alumni pondok pesantren mana aja, tapi dia kuliahnya di ekonomi, maka menjadi sarjana. Nah, kemudian kuliah di hukum, menjadi sarjana hukum. Kemudian kuliah di komputer, menjadi sarjana Nah, sarjana yang paling hebat itu pagi ngambil komputer, sorenya pasti di hukum. Ini kalau paginya ngambil komputer, sore di hukum. Oke ya, tugas kita dakwah. Tugas kita dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas FKMT
Ya, kembangkan kelompok, berorganisasi, ibu jangan sendirian. Di akhir zaman ini kita perlu istiqomah. Salah satu ciri orang istiqomah yang mudawamah di bidang ahlus sunnah wal jamaah. Dia juga rajin ibadah, tapi juga rajin berorganisasi. Jangan menyendiri. Ngamal kalau sendiri gocap dikirim Palestina nggak nyampe. Tapi kalau gocap kali 1000 orang jadi berapa tuh? Kirim sama FKMD biar nyampe Palestina. Ya, saya punya duit 25.000 doang Ustazah, bisa nggak nyampe Palestina? Kalau ibu yang ngirim sendiri nggak nyampe. Ongkos transfernya berapa ya? Ya, makanya titip nanti tolong didukung, ibu kerjasama yang baik, seluruh pengurus kecamatan bikin kegiatan Fastabiqul Khairat, lomba azan, lomba ngaji, lomba baca Ratibul Hadat, baca apa beda, makanya dilombain. Nah, generasi kita nih yang begini ibu nih, kader-kader bangsa, kader agama, calon mubalik, insya Allah itulah yang akan menggantikan ibu. Dia pinter ngaji. Kalau kita udah nggak ada di kuburan, ada yang baca Yasin. Amin. Yang sampai nanti ya kalau Yasin nggak bisa suruh tahlilan enggak bisa. Ada yang nggak hobi tahlil? Sini hobi semua. Semua hobi. Kullu tahlilin shadaqah. Setiap yang tahlilan itu sedekah. Betul. Tentengan ada pulang maulid, bawa besek. Ibu bawa atu-atu. Kalau kianya nggak tahu juga ada kianya. Ini bertanya. Sebelum saya tutup, limada ta'akhkhara muslimun wa limada taqaddama ghairuhum. Ini klasik. Dikarang luar biasa berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa umat Islam mundur dan kenapa umat yang lain maju? Ini PR bagi FKMT. Sama-sama bikin rakernya yang jelas. Organisasi programnya apa, sosial apa, dakwah programnya apa, bikin yang enteng-enteng saja tapi bisa terrealisasi. Amin. Kenapa begitu Bu? Kalau nggak ada organisasi FKMT, MUI, DMI, apa sajalah bentuknya, yang Muhammadiyah, yang NU, yang penting kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita singkat kata ngomong NKRI, harga mati. Ibu mau nyoblos siapa saja nggak ada urusan. Saya dari tadi udah diprotes semua, enggak, saya mau nggak menyebut. Pokoknya ibu mau doain siapa, mau jadi siapa, caleg siapa, yang jelas ntar mau saya coblos bini saya. Ibu mau nyoblos siapa, bodoh amat. Amat aja nggak bodoh. Bu, PR, jangan lupa peradaban Islam. Islam kena hebat. Islam itu jaya. Islam menang. Jadi Islam enggak bego sebenarnya Islam. Yang bilang bego siapa? Tapi kenapa ternyata sekarang Amerika, Eropa, Jepang menguasai sains teknologi? Pertanyaannya, yang menguasai sains teknologi siapa Ustaz? Sebenarnya umat Islam tadinya mah. Nah, tinggal kita gali lagi perjuangan peradaban Islam itu biar muncul di Indonesia. Amin. Nanti di akhir zaman Indonesia Malaysia memang yang akan memunculkan peradaban dunia Islam yang the best. Amin. Maka Indonesia jos. Cakmur. Indonesia. Amin. Ya Allah, Allah muafiq ila kami tarik. Nah, kalau person wallahu muafiq gampang, perkuat persatuan umat Islam. Ya. Bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Oke. Bercerai, bersatu kita teguh. Kalau bercerai, ya bercerai. Kata Kiai Dalan, kawin lagi. Bini masih adanya kawin lagi. Akhlak, toleransi Bu, sederhana terakhir toleransi. Maka NU, FKMT semua nih di wali kota, FKUB ada yang moderasi beragama. Madrasah diajari moderasi beragama. FKMT moderasi beragama. Semua penyuluh moderasi. Kenapa? Pandangan umat Islam supaya luas. Ibu jangan-jangan dikit-dikit mengkafirkan, ngejelekin, ente murtad, ente ini takfir, nggak boleh. Yang masuk Islam hanya gua doang, nggak boleh. Kita saling menghormati, demokratisasi dalam berbangsa negara termasuk beribadah.
Lo pakai usoli monggo, nggak pakai nggak apa-apa. Gua mah pakai gua. Lo nggak pakai kunut, gua pakai. Mau apa? Golok-golokan berantem nggak usah. Beda coblosan tenang aja coy. Suami nyoblos yang hijau, bininya yang kuning. Bodo amat. Cuma coblosan di sono, tetap aja di kamar gua coblos lu. Saya sama bini beda tuh, jujur. Semenjak saya partai apa aja, termasuk capres beda, sama mertua beda. Untung gua nggak dipecat, jadi mantul sama mertua. Mertua saya Betawi. Jadi kalau dia milih presiden, gua mau begini, partai begini, ya udah biarin. Kita hormati dan cintaan mertua kita. Bini juga gitu. Gua pasti kalau mau rumahnya apa, dikata apa ke fanatik banget sama NU. Wah, bini kan dia nggak ada orang NU, cuma NU kultural dia. Jadi tidak ya soleh, ya tahlil, ya apa segala macam. Tapi kalau terlalu fanatik, kamu wajib fanatik sebelah gitu. Ahlus sunnah wal jamaah harga mati sampai mati. Saya bilang mending buat cerai malu udah nggak gitu. Tetap aja dia lagi ngambek dikit asal dari koloni beres urusannya. Jadi kalau suami istri perbedaan biasa. Kita wong NU jadi biasa. Ibu mau apa aja biasa, maka kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan masyarakat, sesama FKMT. Jadi kita hidup enak, damai, sejahtera, badatun, thayyibatun, warabbun, walaupun hadana wa iyyakum ajma'in wa barik lana wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.